Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, dan para pemirsa ikhwan dan akhwat yang mendengarkan kajian kita jarak jauh. Saya sapa semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya, mewafatkan kita di atas agamanya, di atas keimanan, di atas sunnah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya ikhwan dan akhwat sekalian adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu yang diketahui, yang dihafal, bukan, tapi ilmu yang bermanfaat. Seperti apa ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang menyebabkan seorang itu lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus ibadahnya, benar betul ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang menambah keyakinan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada akhirat, rindunya dia kepada akhirat. Iman dia kepada Allah bertambah, rasa takut dia kepada Allah bertambah, rasa cinta dia kepada Allah bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu yang dia pelajari. Kalau tidak ada manfaat, tidak ada guna ilmu yang kita pelajari. Karena yang kita pelajari ini bukan ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kedokteran, bukan. Ilmu agama, ilmu yang bisa berkaitan dengan ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan, di antara ilmu yang bisa menambah keyakinan kita, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu fikih. Tentunya tanpa melalaikan, menyampingkan ilmu akidah. Karena ilmu akidah adalah pokok dari segala ilmu agama. Baik. Namun ya tetap kita di antara para pengajar ya saling mengisi. Ada yang berkecimpung dalam bidang akidah, ada yang berkecimpung mengajar dalam bidang fikih, ada yang dalam bidang tafsir, ada yang dalam bidang sirah. Tapi tentu semuanya itu harus dibangun di atas ilmu akidah yang benar. Baik. Jadi jangan sampai, artinya ya ikhwan, jangan sampai muncul di benak kita prasangka bahwasanya Ustadz Fulan tidak perhatian dengan akidah, cuma perhatian dengan ilmu fikih. Ini tidak benar. Karena ilmu akidah ini ilmu pokok dalam Islam. Harus kita sudah mengalas diri, menyempurnakan diri kita dengan ilmu akidah. Baik ikhwan, pada pertemuan sebelumnya sudah beberapa pertemuan dalam kitab Muamalat yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala dalam kitab Muamalat ini. Namun mengingat sebagian ikhwan dan akhwat ada yang masih baru ingin mengulang dari awal, maka kita penuhi permintaan mereka ini insyaallah. Baik ikhwan, kita ulang dari awal pelajaran fikih muamalat kita yang sudah lewat
Nah, ini menjadi murajaah bagi mereka. Taib. Kita fikih muamalat ini, kata muallif hafizahullah taala, Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala, muamalat yang dibahas dalam fikih muamalat ada 5 bab besar. Yang pertama muawadhah, bab muawadhah yang di atas. Kemudian yang kedua bab taufiqat. Nah, ditanya apa itu bab muawadhah? Nah, bab muawadhah itu bab apa namanya? Jual tukar menukar. Bab tukar menukar atau jual beli. Yang kedua tausiqat. Tausiqat ini barang jaminan, jamin menjamin, tentang jaminan. Nah ini yang kedua tausiqat, tentang jaminan. Jadi masuk ke dalamnya barang jaminan, kemudian orang yang menjamin. Ada yang namanya dhamin dalam fikih muamalat, ada yang namanya dhamin. Dhamin itu artinya orang yang menjamin akan menanggung hutang yang dimiliki, di hutang yang wajib bagi seseorang. Misalnya ada orang dia punya utang, kemudian kita katakan saya yang nanggung, berarti kita dhamin namanya, dibahas dalam tausiqat. Termasuk tausiqat itu barang jaminan juga. Antum ngutang, kasih barang jaminan sampai lunas baru dikembalikan barang jaminannya. Masyaallah, jazakallahu khairan. Nah, semangat beliau. Taib, kemudian yang ketiga musyarakat. Musyarakat ini artinya kerjasama. Kerjasama. Nanti beliau akan rinci musyarakat ini seperti apa, macam-macamnya, rinciannya, hukum-hukumnya seperti apa. Musyarakat ini kerjasama. Di situ ada mudharabah, ada muzara'ah, ada musaqah dan lain-lainnya. Kemudian tabarru'at, bab yang keempat dari bab fikih muamalat yang besar ini, yang kelima, yang keempat tabarru'at. Tabarru'at ini bab apa? Sumbangan sukarela. Dia bukan bab jual beli, ya, bukan bab kerjasama atau barang jamin menjamin, bukan, tapi bab sumbangan sukarela. Jadi tabarru'at ini masuk hibah, di sini dibahas di tabarru'at, masuk wakaf, masuk hadiah, dibahas dalam tabarru'at. Masuk apa di sini? Sedekah masuk di tabarru'at, infak, hukum akan dirinci di bab tabarru'at. Kemudian yang kelima akhdun bila iwab. Akhdun bila iwab. Bab akhdun bila iwab maksudnya itu seseorang itu mendapatkan harta tanpa usaha atau tanpa proses tanpa usaha dia. Seperti orang dapat warisan diusahakan tidak? Sekedar meninggal orang yang mewarisi antum, sudah antum otomatis dapat harta. Nah, harta yang antum peroleh dari warisan ini usaha antum tidak? Tidak ada. Dibahas dalam akhdun bila iwab. Termasuk juga dalam bab ini luqatah, masuk dalam akhdun bila iwab. Luqatah itu barang temuan. Antum nemu barang kemudian antum umumkan. Nah, ada hukum di situ. Kapan menjadi milik antum, kapan belum. Taib, ada berapa ya ikhwan? Ada 5. Jadi fikih muamalat ada 5 bab besar yang dibahas dalam fikih muamalat. Yang pertama muawadhah.
bab tukar menukar. Tukar menukar ini masuk di dalamnya jual beli, masuk di dalamnya sewa menyewa. Masuk di dalamnya apa? Suluh. Kemarin kita lewatkan suluh. Masuk di dalamnya apa? Qardun, masuk itu muawadhah. Jadi ini fikih babnya bab besar ini. Kemudian tautsiqat, di situ dibahas barang jaminan, kemudian orang yang menjamin, kemudian musyarakat kerjasama seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian tabarruat. Taib, kita masuk yang pertama al-muawadhah. Bab yang pertama muawadhah. Nah, di muawadhah ini ada 7 bab, subbab. Muawadhah ada 7 subbab. Yang pertama al-bai', jual beli. Yang kedua ijarah, sebelah kanan, sebelah kiri. Ijarah, sewa menyewa. Yang ketiga sebelah kanan lagi qardun, qardun. Apa itu qardun kemarin? Hutang piutang. Qardun, hutang piutang. Yang keempat ja'alah. Ja'alah kemarin sudah lewat. Ya kan? Nanti insyaallah kita akan lewati. Karena kita ulang ini pelajaran. Yang kelima sabaq. Apa sabaq? Sabaq ini apa? Perlombaan dengan apa? Mendapatkan hadiah. Itu sabaq, perlombaan yang mendapatkan keuntungan atau hadiah. Dibahas. Ini masuk dalam fikih muawadhah. Kemudian as-suluh. Suluh kemarin sudah tuh. Ada gambaran sedikit tentang suluh, yaitu kesepakatan dua pihak yang bersengketa sepakat dengan membayar sejumlah harta. Ini suluh namanya. Kemudian qismatut taradi. Yang ketujuh qismatut taradi. Qismatut taradi itu dua pihak yang berserikat pada suatu barang. Kemudian dua-duanya pengen memiliki haknya masing-masing. Nah, ini pembagiannya seperti apa? Misalnya antum dihadiahkan motor 1 biji. Ini motor fiction. Saya hadiahkan buat Muhammad Ujang dengan Yandi. Berarti Yandi dengan Ujang berserikat hak kepemilikan di motor 1 biji. Sementara Yandi akhirnya mereka sengketa. Ujang, saya semua ambil saya bagian di motor sini. Bagaimana? Sumpela. Tidak bisa mau bela kan. Bagaimana ada cara? Dijual. Habis dijual baru bagi dua. Dibahas di qismatut taradhi. Oke. Mafhum, alhamdulillah. Kemudian pembahasan berikutnya arkanul bai'. Arkanul bai', rukun jual beli. Rukun jual beli. Ini dipahami ikhwan, syarat sah jual beli, rukun jual beli dipahami dengan benar. Kenapa? Karena dari sini nanti antum bisa memahami bab-bab setelahnya. Karena bab-bab setelahnya dibangun di atas antum memahami rukun jual beli dengan syarat sah jual beli. Rukun jual beli ada tiga. Yang pertama iwadon. Yang kedua al-aqidan. Yang ketiga as-sighah. Iwadon apa artinya? Barang yang diperjualbelikan. Iwadon barang yang diperjualbelikan, barang yang dijual dengan harga.
harga. Barang yang sebagai harga. Itu rukun pertama. Rukun kedua, akidan. Dua orang yang berakad. Harus ada dua pihak, si penjual, si pembeli. Tidak boleh cuma si pembeli saja, bagaimana? Yarhamkallah. Kemudian sigoh, harus ada sigoh, lafaz yang terucap atau perbuatan yang muncul dari dua pihak ini yang sedang berjual beli. Itu dibahas dalam sigoh, ijab kabul bahasa kita. Ijab kabulnya seperti apa ini? Itu dibahas dalam sigoh. Kita masuk yang pertama, al-iwadhan, barang dan harga. Syarat yang harus terpenuhi seperti apa? Untuk rukun yang pertama, yaitu al-iwadhan, barang yang dijual dengan harga. Ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi. Yang pertama, ada dua pembahasan di sini tentang barang yang dijual dengan harga ini. Pembahasan pertama tentang syarat sahnya. Pembahasan kedua, halatu tahaqquqi syuruti, yaitu kondisi yang dimana terpenuhinya syarat atau tidak. Kalau terpenuhi syarat seperti apa pengaruh hukumnya, kalau tidak seperti apa. Kita masuk pembahasan yang pertama, syurut, syarat yang harus terpenuhi pada dua barang yang diperjualbelikan, harga dengan barang yang dijual. Harus terpenuhi tiga syarat di sini sebagaimana yang beliau sebutkan. Yang pertama, maqdurun ala taslimihi. Syarat yang pertama, barang yang diperjualbelikan ini, baik barang yang dijual maupun harga, barang yang sebagai harga, harus maqdurun ala taslimihi, mampu untuk diserahkan. Kalau tidak mampu, tidak sah jual beli. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi terjadi seperti ini. Tapi ini ikhwan, karena kita belajar, kita tidak monoton belajar ini langsung praktek haram atau tidak. Antum belajar kaidahnya, rincian-rinciannya, supaya paham nanti ilmu fikih muamalah. Maqdurun ala taslimihi, mampu untuk diserahkan. Contohnya apa? Yang tidak mampu diserahkan, contohnya apa? Burung. Iya, burung, jual beli burung. Antum punya burung apa yang mahal ini? Burung apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih, puluhan juta harganya. Paham ini? Antum beli misalnya datang ke mana ini? Monowarki. Antum ke Manokwari misalnya toh, Pasiar, beli cendrawasih di sana, pulang itu ada duit pajak itu, ikhwan. Pulang sampai di rumah lepas, tapi masih main-main di sekitar rumah. Akhirnya antum tawarkan sama saya semua jual itu, saya burung. Mana itu? Cuma sudah lepas, tapi insya Allah mau dapat itu. Barang harga itu saya jual, saya beli itu 20 juta. Cuma saya semua jual sama ente 5 juta saja. Murah sekali. Baru insya Allah tangkap saya. Saya semua hampir 2 bulan ini saya tangkap tidak bisa. Nah, ini contoh tidak bisa diserah. Tidak sah. Kalau terjadi transaksi tidak sah. Apa makna tidak sah? Yandi. Kalau kita katakan transaksi ini tidak sah, apa yang dimaksud? Transaksi ini tidak sah atau sah apa? Apa? Semua dikasih itu uang. Baru semua dikasih itu barang, begitu. Maksudnya bagaimana sah? So lewat ini kemarin ikhwan lewat tuh.
Coba Pak sama Abah Zubair, yang dimaksud sah dengan tidak dalam transaksi jual beli. Dikatakan sah, ini sah, ini tidak sah. Apa maksudnya sah dengan tidak? Sah itu dikatakan sah itu ketika mampu untuk menyerahkan barang. Ketika mampu untuk menyerahkan barang. Kalau tidak mampu tidak sah, begitu. Coba Tanjung. Ketika berpindahnya ke penyidikan, Pak. Kalau kepemilikan dianggap sudah berpindah. Paham di sini? Antum jual antum itu motor, bagi terjadi transaksi dikatakan sah, berarti motor ini yang antum jual berpindah kepemilikan jadi punya si pembeli. Duitnya jadi punya antum selaku penjual. Kalau dikatakan tidak sah berarti belum punya hak, berarti belum berpindah kepemilikan. Jadi motor yang dia pakai tadi hakikatnya cuma titipan itu. Uang yang sama orang juga cuma titipan. Kalau transaksi tidak sah. Paham di sini? Tidak sah. Paham Muhammad Ujang? Paham? Alhamdulillah. Pelan belajar fikih itu pelan, insyaallah. Pelan, kasih contoh, banyak contoh, paham. Baik, jadi harus maqdurun ala taslimihi, mampu untuk diserahkan. Kalau tidak mampu diserahkan tidak sah, seperti burung tadi. Paham ini? Atau suruh batang kapal, ikan yang masih talap di lautan. Berapa DP harga? Saya mau jual itu, saya ikan itu kemana di laut sana. Ada di danau Limboto. Ya kalau antum sudah so ada jaring, antum lepas piara di situ kan masih bisa diambil. Ini ceritanya lepas, tidak mau, tidak sah. Atau hilang, dicuri orang, motor dicuri orang. Terus antum jual sama orang, insya Allah mau dapat itu. Saya sewa polisi yang jago sekali bacaan. Pokoknya tiap barang hilang lewat itu polisi dia mau dapat. Insya Allah ini dia dapat ini. Itu motor 20 juta, saya coba jual Pak ente 2 juta saja, murah sekali tuh. Mari Jo, itu polisi sementara bacaan itu barang. Mampu diserahkan? Tidak mampu. Kalau terjadi transaksi tadi tidak sah. Baik, lanjut. Kemudian ma'lumun, barang yang diperjualbelikan termasuk juga harga. Barang yang sebagai harga ini harus maklum, diketahui. Harus diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada 2 cara di sini. Antariki ru'yatin wasifatin takfi salaman. Ada 2 cara untuk diketahui. Yang pertama antariki ru'yatin, ada bagan di bawah itu. Dengan cara yang pertama ru'yah, melihat langsung barang tersebut. Bukan lewat foto, lewat apa, langsung di alam nyata. Datangi, napa DP barang, berapa DP harga, diketahui sudah. Paham ini? Au sifatin takfi salaman, atau tidak ada di depan dia tapi disebutkan, disifatkan ciri-cirinya, spesifikasinya oleh si penjual dengan spesifikasi yang si pembeli itu sudah cukup, ya semua itu pas. Model begitu ya sudah. Saya jual HP Samsung S7 yang 120 GB RAM, 8 GB atau 16 GB, warna hitam, bekas tidak baru. Oke, berapa harga?
Dia tidak lihat, tapi dia sifatkan. Karena baru tidak ada yang berbeda, baru memang model begitu baru, ya kan? Nah, beda kalau bekas tengah mati antum mau kasih sifat, harus mau kasih lihat kalau bekas. Karena bahaya itu bekas-bekas harus dilihat langsung mau begini lecet apa, DP lecet model apa, ada tumpel atau apa, atau sudah bagaimana, tombol tidak berfungsi atau bagaimana, bisa bajalang sendiri DP layar. Baik, pahamin ikhwan. Jadi barang yang diperjualbelikan ini harus diketahui. Cara mengetahuinya seperti apa? Yang pertama dengan dilihat langsung, ini yang paling bagus. Cara yang kedua, ini lebih lebih di bawah, tapi boleh, yaitu dengan disifatkan tadi. Kemudian ada cabang hukum dari maklum ini, harus diketahui ini. Kalau kita katakan harus diketahui, syarat barang yang diperjualbelikan harus diketahui, berarti lawannya apa? Tidak diketahui. Barang yang tidak diketahui, tidak jelas seperti apa, tidak boleh, tidak sah jual beli. Tidak jelas. Itu saya jual itu ayam, mana itu ada di karung, saya mau lihat dulu. Tak usah, di karung itu gak ada semuanya. Berapa DP harga 10 ekor itu, tidak boleh. Harus buka dulu, mau lihat DP bobot berapa, gode seperti apa, bulunya bagaimana. Baik. Nah, di sana ada pengecualian. Artinya dia dikecualikan dari syarat ini. Syarat yang kedua ini harus diketahui, ya kan? Tapi di sana ada barang yang diperjualbelikan yang ada sisi yang tidak diketahui, yang tidak bisa dihindari tentunya, ya kan? Nah, itu dikecualikan. Pahamin ya? Walaupun tidak diketahui, jual beli tetap sah. Walaupun tidak jelas, jual beli tetap sah. Apa itu? Ada 3 macam beliau sebut. Al-jahalatul mughtafaratu, itu beliau kasih judul dengan al-jahalatul mughtafaratu, yaitu ketidakjelasan al-mughtafarah, yang diampuni, yang dimaafkan. Artinya tidak merusak syarat sah diketahui ini. Jahalah mughtafarah, jahalah yang diampuni, yang dimaafkan. Seperti apa? Al-yasiratu, kalau jahalah ini tidak diketahui, jahalah pada barang ini, suatu yang tidak diketahui, sifatnya yasirah, sedikit, tidak banyak. Pahamin ikhwan? Sifatnya sedikit. Sedikit. Barang yang kita jual beli selama ini kan tidak semua kita tahu isinya seperti apa di dalamnya kan. Itu termasuk jahalah, itu termasuk apa? Tidak diketahui. Iya kan? Contohnya antum beli HP itu, antum tahu isi HP itu apa di dalam? Antum kan cuma lihat luarnya. Yang di dalam itu kan jahalah, tidak diketahui. Tapi transaksi tetap sah. Antum beli motor, mana antum tahu di dalam itu terbuat dari sen atau mesinnya di dalam terbuat dari besi atau gigi, misalnya gigi rusa atau apa, plastik, ya kan? Nah, itu tidak mempengaruhi, transaksi tetap sah. Jahalah sedikit. Beli pakaian, antum kan kadang lihat luarnya, mungkin ada yang di dalam, mungkin jahitan ada yang bengkok sedikit kan. Tidak diketahui dan sampai di rumah, jahitan tidak bagus ini. Jahalah itu, tapi transaksi tetap sah. Kemudian yang penting jahalahnya sedikit. Kemudian ad-daruriyatu awil hajiyatu, jahalah tersebut adalah jahalah yang daruri, yang darurat.
atau hajiyah, ada kebutuhan untuk tidak diketahui. Jadi ada darurat, artinya darurat kalau harus diketahui, dibuka semua jadi rusak itu barang. Hajiyah artinya ada kebutuhan untuk tidak diketahui, tidak boleh diketahui. Contohnya apa? Semangka, jual beli semangka di pasar, mau suruh balas semua itu rugi, kasihan dia mau jual besok lagi, iya kan? Antum beli semangka jahalah, tidak diketahui, yang antum mau makan kan bukan DP kulit, DP isi. Durian misalnya, jahalah, masuk jahalah. Transaksi seperti ini sah. Kenapa? Karena hajah, ada kebutuhan untuk disembunyikan, untuk tidak dibuka. Langsat, antum beli langsat mana? Dia buka semua begitu. Dia supela-pela, rusak, dia setiap mau jual besok. Ada kebutuhan kan untuk tetap masih pada pembungkusnya, kulitnya. Paham di sini? Antum beli Supermi misalnya, disuruh buka ke kios, lapas dulu dari pembungkus, om, mau lihat DP isi di dalam itu. Ini boleh. Tetap antum waktu beli Supermi, antum tidak tahu DP mie di dalam itu model sobat semut atau apa, so rusak atau lanut atau bagaimana. Antum cuma lihat luarnya, transaksi tetap sah. Kenapa? Karena hajah, ada kebutuhan atau ada darurat untuk kalau mau dibuka jangan rusak nanti, kasihan. Ini kan menyelisihi syarat sah kan? Syarat sahnya barang yang diperjualbelikan harus diketahui kan? Nah, ini yang dikecualikan, tidak mengapa, tidak diketahui. Kemudian fi ghairil maqsudi as-salatan, termasuk yang dikecualikan fi ghairil maqsudi as-salatan, pada selain yang dituju secara asli. Transaksi yang dia hanya sekedar mengikuti, bukan dia tujuan dari transaksi kita. Dia cuma sekedar baiko di situ. Dia walaupun tidak diketahui ya tiap apa. Antum contohnya jual beli kambing yang hamil. Antum tahu tidak DP isi janin itu mungkin cacat DP anak, keluar mati atau apa kan? Atau mungkin hamil anggur contohnya. Ya kan? Tapi antum tetap beli, tapi yang antum beli apa? Kambingnya, bukan anaknya. Kecuali antum bilang saya beli itu janin yang di dalam kuruk, berapa DP harga? Itu yang tidak sah. Janganlah, tidak diketahui. Paham ini? Tapi kalau antum beli satu kali yang DP mama boleh. Paham ini? Nah, anak ini jahalah, dia sekedar mengikuti, tidak apa-apa. Walaupun tidak diketahui. Paham di sini? Contoh lagi, beli rumah. Antum beli rumah, antum tahu DP kedalaman pondasi 2 meter atau 1 meter kedalaman pondasi yang dia tanam, antum tahu? Mau suruh ukur, suruh gale, sudah jadi. Paham ini? Antum kan juga lihat luarnya. Oh pasti. Sudah. Pondasi ini kan jahalah. Paham ini? Ini diampuni, artinya tidak mempengaruhi, biar jahalah tidak diketahui. Karena dia bukan tujuan orang mau beli, kecuali antum bilang saya cuma beli dari pondasi, tidak boleh. Harus mau suruh lihat itu pondasi berapa senti. Tapi antum mau beli dari rumah, pondasi cuma mengikuti. Fi ghairil maksudi as-salatan, pada selain yang dituju secara as-salatan, maksudnya pada selain yang dituju. Kalau jahalah itu dia sekedar mengikuti tiap apa, biar tidak diketahui dia. Paham di sini Pak Zubair, Abu Zubair? Mafhum? Fahim ant? Mafhum? Masya Allah. Baik. So azan dulu.
Jangan pegang nih. Jangan pegang nih. Jangan pegang nih. Deketian, jangan pegang deketian. Jangan pegang. Kasih dorong dulu. Iya, kasih dorong dulu. Tidak kasih turun di tiang ya boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة la حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح la الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Tayyib, kita lanjutkan ya ikhwan. Tayyib itu rincian tentang syarat yang kedua dari barang yang diperjualbelikan ini, yaitu harus diketahui. Diketahui ini yang pertama dengan dilihat, yang kedua atau dengan disifatkan. Tayyib, di sana ada jahalah yang sesuatu yang menyelisihi syarat ini diketahui, yaitu jahalah, tidak diketahui tapi dimaafkan, artinya tidak mempengaruhi syarat sahnya jual beli. Kemudian syarat yang ketiga, mubahun naf'i mutlaqan. Barang yang diperjualbelikan ini harus mubah pemanfaatannya secara mutlak, harus mubah manfaatnya secara mutlak. Mubahun naf'i mutlaqan, mubah manfaatnya secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Berarti di sana ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan mubah tapi tidak secara mutlak. Ada kondisi tertentu dia dibolehkan, seperti anjing. Anjing kondisi tertentu dia dibolehkan untuk dimanfaatkan. Contohnya untuk manfaat apa? Menjaga kebun, kemudian berburu. Paham ini? Nah, anjing ini dia dimanfaatkan kondisi tertentu saja, tidak secara mutlak. Berarti dia tidak masuk di sini. Berarti anjing
Karena manfaatnya tidak secara mutlak, berarti dia tidak boleh diperjualbelikan. Paham di sini? Walaupun dia dimanfaatkan. Terus bagaimana Ustaz supaya bisa mendapatkan anjing ini? Ya bisa antum dengan minta, atau dihadiahkan, atau dapat warisan. Antum PCB misalnya, papa, ayah, banyak hewan buruan. Anjing misalnya 10 ekor, jago berburu. Tiap diajak berburu dapat kelinci, dapat hewan buruan banyak. Wafat orang tua, ayah tadi, maka anjing-anjing buruan tadi jadi warisan buat kita. Paham ya? Apa boleh dijual beli tadi anjing? Tidak boleh, walaupun dia bisa dimanfaatkan, karena pemanfaatannya tidak secara mutlak, karena dilarang ini, pelihara anjing ini dilarang, tidak boleh. Hukum asalnya. Jadi harus pemanfaatannya secara mutlak, bukan di kondisi-kondisi tertentu mutlak. Seperti apa ya? Kendaraan, motor, mobil yang halal secara mutlak, pemanfaatannya halal secara mutlak. Tapi kalau kita mau sebut ya banyak semua, untuk semuanya, kecuali ini anjing dan yang sejenisnya. Tayyib. Perkataan beliau harus barang yang diperjualbelikan harus mubah pemanfaatan. Artinya ada manfaat. Berarti barang yang tidak bisa dimanfaatkan yang tidak boleh diperjualbelikan. Iya kan? Paham? Apa ada barang yang tidak bisa dimanfaatkan? Kutu misalnya. Saya beli NTP kutu di kepala. Mau bikin apa kutu? Pokoknya cuma saya mau beli saja. Apa itu manfaat? Tidak ada manfaatnya. Paham ini? Tidak bisa. Jadi sesuatu yang diperjualbelikan ini harus ada manfaat. Kalau yang tidak ada manfaatnya tidak boleh. Paham ini? Jual beli tai misalnya, tai manusia, kotoran manusia. Saya beli itu yang di tong apa ini, sate. Mau bikin apa pokoknya? Tidak boleh. Paham ya? Tidak ada manfaatnya, tidak ada apa. Paham di sini ikhwan? Kecuali ada manfaat. Jadi di sini kata para ulama, jual beli barang yang manfaatnya tidak ada tidak boleh. Kalau ada manfaat boleh. Kalau kotoran hewan boleh? Kotoran hewan biasanya bikin pupuk. Berarti manfaat untuk pupuk. Tapi hewan yang bukan najis. Sapi boleh, kambing boleh, kuda boleh. Tapi kalau kotoran babi, anjing ini boleh, najis itu. Bikin pupuk tidak boleh. Haram. Baik. Kemudian ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi yang barang ini terpenuhi syarat atau tidak. Di sini ada 3 beliau sebutkan. Kondisi pertama, tawaffaratis syurutu. Muhammad Ujang paham ya? Iya. Tawaffaratis syurutu, ketika syarat terpenuhi. Artinya syarat sah terpenuhi. Maka sah yasihhu, jual beli itu sah. Kondisi kedua, lam tatawaffar maksudnya tidak terpenuhi syarat. Lam tatawaffar asyurut, tidak terpenuhi syarat. Lam yasihha, la yasihhu, tidak sah jual beli.
Jadi jual beli yang terpenuhi syarat sah, yang tidak terpenuhi syarat tidak sah. Ada kondisi yang ketiga. Tawaffarat fi ba'dil iwadhi. Tawaffarat fi ba'dil iwadhi. Terpenuhi syarat tapi untuk sebagian barang. Fi ba'dil iwad, sebagian barang. Apa yang di hukumnya seperti apa? Tatafarraqus safqatu, tatafarraq artinya dipisah. Transaksi tadi yang sah-sah, yang tidak. Maksudnya di sini jual beli yang di satu kali, jual transaksi yang satu kali, dia jual barang yang halal dengan barang yang haram. Paham ini? Jadi kondisi ketiga ini maksudnya dia mentransaksi barang yang barang itu boleh ditransaksikan dan barang yang tidak boleh ditransaksikan. Satu barang halal, satu barang haram. Contohnya dia berjual sirup dengan mojito misalnya, ya, minuman keras, pinaraci misalnya. Ini sirup ABC, ada sirup apa misalnya jus alpukat dengan ini satu botol pinaraci, minuman keras. Saya mau jual satu kali, satu paket. Saya semua jual 100.000 saya sama. Di madzhab Hambali kalau terjadi transaksi seperti ini, dia jual satu kali, sementara barang di situ ada yang halal, ada yang haram, maka dipisah. Transaksi tetap sah pada barang yang halal, yang haram tetap tidak sah. Jadi bukan jadi transaksi jadi batal semua, tidak. Batal satu kali, dipisah. Paham ini? Dipisah. Iya. Yang dibeli cuma yang halal itu. Nanti masalah perhitungannya insya Allah. Masalah perhitungannya ketika dia jual satu paket yang halal dengan yang haram misalnya, itu contohnya bisa jadi barang yang lain tapi yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Itu tadi contoh saya pinaraci apa. Bisa jadi barang yang halal tapi syarat sahnya tidak terpenuhi. Tidak diketahui misalnya barang seperti apa misalnya. Caranya seperti apa? Yaitu dipisah. Tatafarraqa as-safqah kata beliau. Yaitu dipisah. Jual belinya dipisah, sah pada barang yang halal, tidak sah pada barang yang haram. Bagaimana cara pemisahannya? Nanti diperkirakan. Ini harga barang yang haram ini seperti yang halal seperti apa? Berapa harga pasarnya? Yang haram ini kalau seandainya dia halal berapa? Paham ini? Kalau seandainya halal berapa? Contohnya yang sirup tadi misalnya harga pasaran 50.000 contoh. Ini minuman keras. Kalau seandainya dia minuman yang halal, harga pasaran 50.000 misalnya. Paham di sini? Nah, 50.000. Doi tadi berapa? 100. Berarti setengah-setengah. Jadi sah ini sirup 50.000. Begitu. Kalau seandainya ini harga pasaran berapa? 70.000. Ini harga pasaran misalnya berapa? 30.000. Nah, seperti itu ya persennya. Contoh saja itu contoh. Paham di sini ikhwan? Bayu paham?
Oh, tak lewat. Ini ceritanya yang kondisi ketiga ini ada 3 kondisi toh. Terpenuhi syarat tidak. Yang pertama terpenuhi syarat jual beli sah. Yang kedua tidak terpenuhi syarat jual beli tidak sah. Yang ketiga Terpenuhi syarat pada sebagian barang. terpenuhi syarat pada sebagian barang. Bagian barang yang lain tidak terpenuhi, tapi dijual dalam satu paket. Yang haram dengan yang halal dia kasih satu paket ini. Atau hasil curian misalnya, dia pencuri orang DP ayam 10 ekor, DP ayam misalnya 20 ekor, dia kasih satu dia jual. Nah, jadi berapa ekor semua? 30. Yang 10 pancuri, yang 20 pancuri, yang 10 dia punya misalnya, dia jual. Saya semua jual semua ini, beli saya barang sama. Jual beli sah, tapi dipisah nanti. Yang dia punya saja yang halal, yang sah, yang bukan dia pihak tidak sah. Tapi paham di sini? Kemudian, selesai ya. Selesai insyaallah kita bertemu pada sesi berikutnya insyaallah ya ikhwan. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Pak Yanto. Di kondisi yang tadi tercampuran Ustaz, antara yang halal dan haram. Iya. Ada kondisi di mana kita harus beli barang Ustaz, tapi tercampur dengan barang yang haram. Boleh macam anak beli jual, kalau yang nanti anak gue yang haram ini, macam itu contoh tadi pinaraki dengan ada sirup, anak tahu saya ada DP syarat, dia harus jual satu paket. Mau tidak mau anak harus beli satu paket. Maka anak gue yang haram. Yang sah transaksi antum cuma yang barang yang halal tadi, yang haram tidak sah. Gitu. Nanti di kalau antum kalau sengaja tidak boleh. Dosa orang tahu tercampur dengan yang haram tidak boleh. Ceritanya ini kalau orang tidak tahu, terlanjur dia beli misalnya, pas habis beli dapat tahu ternyata ada barang haram satu paket ini. Berarti sah pada yang halal, yang pada yang haram tidak sah. Begitu lebih cerita. Tidak dosa dia kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu ada barang haram masih dia tetap beli, berarti dia dapat dosa. Paham ini? Nekat beli yang haram. Kecuali antum bilang tadi kondisi darurat, sudah haus, dia cuma jual air dengan pinaraki satu paket. Mau pilih air saja tidak boleh Pak, harus yang lebih pinaraki. Satu paket ini harus dengan mojito, minuman keras, ya sudah, itu darurat kan, insya Allah. Tapi kalau tidak darurat antum sengaja beli tidak boleh, artinya dapat dosa antum. Cuma transaksi sah-sah saja, sah pada yang halal saja, yang haramnya tidak sah. Paham Pak Ujang? Kak Iwan, bagaimana? Paham Kak Iwan? Kak Iwan dari awal paham terus karena tidak ada pertanyaan. Coba. Ya, silahkan Apin. Apin apa Pian? Apin ya. Anjing. Iya. Iya. Antum tanya sah atau tidak? Tidak sah, tidak sah. Tidak boleh jual beli anjing. Baik dengan doi atau dengan apa? Dengan barang sama saja tidak sah. Haram, tidak boleh. Ya Allah. Orang-orang awam biasa. Termasuk jual beli kucing juga. Iya sama kucing tidak boleh diperjualbelikan. Hadis khusus yang melarang.
Rasulullah melarang jual beli anjing dengan kucing. Kucing sama, kucing hutan, kucing anggora, kucing hias, kucing yang jelas kucing ya kucing. Anjing juga, mau anjing hias, mau anjing mana, tetap anjing. Paham ya? Tidak boleh jual beli anjing. Terus mau pelihara anjing ya antum minta begitu atau dikasih hadiah. Tapi mau tukar Ustaz, tukar dengan sama, tukar itu jual beli, tidak boleh. Tukar dengan ini Ustaz, tidak beli Ustaz, cuma ada tukar dengan ini, dengan sarong, sama itu tukar jual beli. Paham ya? Jual beli bukan cuma dengan doi, barter itu masuk jual beli. Tidak boleh. Terus saya suka mau piara kucing Ustaz, ya bagaimana caranya? Jangan didapatkan dengan cara dijual beli. Dengan didapat di jalan, dapat kucing anggora misalnya di jalan liar atau tangkap. Iya kan? Tangkap. Kalau banyak orang itu Ustaz pakai jual beli kucing itu orang kasih harga dengan harga bukan pemeliharaan. Orang sepeliharaan kucing ini mungkin budgetnya sudah habis begini. Tidak boleh. Karena itu bukan barang untuk dipelihara. Apa artinya kucing tidak bisa itu sama dengan dia rawat untuk dia mendapatkan hasil, tidak boleh. Paham saya maksudnya? Sesuatu yang dirawat untuk mendapatkan hasil sama tujuannya untuk jual beli, tidak boleh. Kalau dia mau rawat ya rawat, jangan diharapkan hasil dari perawatan. Paham ini? Ganti rugi berawat. Tidak boleh dijual beli kucing. Ya. Tanya apa? Bagaimana kalau macam contohnya Taiwan seperti kucing panah, baru ada mintakan upah untuk pelihara kucing ini, macam DP makanan, lingkungan, untuk jasa berpiara, dia tidak jual tapi dia pelihara. Wallah ta'ala, saya tidak tahu. Wallah ta'ala, belum dapat fatwa ulama saya. Antum pelihara kucing ya, nanti saya kasih upah barawat kucing. Suka banyak manusia bersurah. Wallah ta'ala, saya tidak tahu. Ya, siapa yang lain? Biasa ini begitu panti kucing, ada kan rumah kucing. Lagi banyak orang buat rumah kucing gitu atau udah antar orang ke kucing, baru orang kasih orang yang punya rumah kucing itu kedarnya untuk perawatan kucing itu langsung tinggalkan. Merawat kucing. Tidak ada anjuran rawat piara hewan seperti itu. Tidak ada manfaatnya ikhwan antum piara kucing. Pelihara kambing ke sana, pelihara ayam, ada manfaat. Kan ayam bisa dimakan, dijual beli, ini kok pelihara kucing. Kucing tidak ada dalam syariat Islam perintah pelihara kucing, mana dalil dari Al-Qur'an tidak ada. Ulama tidak ada, saya belum dapat fatwa ulama menganjurkan pelihara kucing, tidak ada. Mau pelihara kucing? Tidak ada. Kenapa? Karena kucing tidak boleh, bukan barang yang diperjualbelikan, baru tidak bisa menghasilkan manfaat apa, tidak boleh. Cuma memberi makan ya bisa. Antum sisa makanan misalnya tuh, habis makan ada kucing lewat, antum kasih, tidak ada masalah.
Tapi kalau antum kumpul kucing sambil di rumah bikin DP kandang, baru DP nasi semua makanan apa. Ya Allah. Nek banyak antum pedoi itu antum kasih pas apa? Itu banyak apa istri, pak anak. Antum belikan kitab terus apa? Orang-orang sedekah, orang miskin, manusia masih banyak. Ini kucing. Kalau ayam kan masih menghasilkan, antum pelihara ayam tuh makanan banyak itu, budgetnya besar itu kalau pelihara kucing. Kalau kucingnya banyak sekali, mending pelihara ayam. Habis itu panen dapat hasil, bisa untuk jajan anak-anak, jajan istri, ya kan, sedekah di masjid. Ini kesukaan. Tidak ada perintah pelihara hewan yang seperti itu. Cuma tidak boleh kita menyiksa hewan, tidak boleh. Lihat kucing antum lempar, antum panah, antum tidak boleh, kecuali mengganggu. Kalau antum lihat dia kehausan, lapar, antum kasih makan, tidak apa-apa. Kasih makan saya begitu. Dia datang ke rumah antum, kasih makan begitu. Boleh. Paham ini? Nah, sama seperti kemarin pertanyaan anjing. Dia tidak pelihara Ustaz, tidak. Cuma dia bikin panti untuk anjing. Anti anjing. Jadi bukan anjing dia pelihara di rumah Ustaz, di panti. Nah, baru dia danai, nyumbang untuk kasih makan anjing, kan dapat pahala Ustaz. Ya Allah. Ini pelihara anjing namanya ini. Antum mau taruh di rumah, taruh di tempat lain, itu pelihara anjing, tidak boleh. Tapi kalau antum dapat di jalan anjing kehausan, antum kasih, lapar, kasih makanan, boleh. Antum kasih. Bukan berarti antum pelihara anjing. Paham ini? Lebih baik kambing, ayam, bermanfaat. Bulan puasa dimakan kan goreng. Anjing antum bikin apa? Kalau orang kafir ya itu kan memang makanan mereka. Kita jangan, tidak boleh. Kuda halal, kuda boleh. Cuma di Gorontalo kayaknya tidak ada jualan kuda ya. Tidak, dulu ada ya. Tidak ada jual kuda di pasar. Halal itu. Mahal. Bukan ini yang ada. Kambingnya bisa. Nah, al-barokah apa? Akidah insyaallah. Siap. Kambing. Kalau kuda susah. Ternaknya susah kuda ya. Jadi tidak bisa, ternaknya susah kayaknya. Tidak seperti sapi, kambing ya. Makanya jarang orang makan kuda. Mau punah kuda. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ikhwan dari akhwat kita. Baik, kita baca pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya, biasanya orang yang jual beli kucing itu pakai bahasa lain, yaitu babaca mahar, jadi bukan babili. Bahasa lain yaitu bakase mahar, jadi bukan babili. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sama, ini mahar masuk jual beli. Mahar itu apa? Jual beli itu. Hatta mahar masuk barang jual beli. Mahar yang antum kasih sama istri antum masuk jual beli. Supaya bisa halal antum berhubungan dengan istri antum ya. Untuk menghalalkan itu ya mahar itu. Mau pakai istilah apa? Sama istilah kemarin, istilah yang mau tukar dengan sarong. Atau tidak, bukan dibeli Ustaz, tidak pakai doi. Cuma itu ada basapu-sapu di rumah sampai bersih.
dengan bersih-bersih. Habis itu dia kasih saya anjing dengan kucing anggora misalnya, tetap haram, tidak boleh. Masuk jual beli itu jual beli luas, bukan jual beli cuma doi, barter, baik barter barang atau barter jasa, sama jual beli juga. Masuk baik jual beli. Gimana Aba Zubair? Faham ya? Alhamdulillah. Baik, tetap tidak boleh ikhwan, jangan jual beli kucing ini haram, tidak boleh. Hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kilab wasinnaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan sinnaur, kucing. Tidak boleh. Baik ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan, menghapus dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.